Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku sekalian yang berbahagia, bersama saya M. Norjaya di hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025. Saat ini saya ingin berbagi kepada kalian semua bahwasanya berbagi tentang kehidupan, bagaimana kehidupan saya sehari-hari, yang saya harapkan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, yang sampai hari ini kita masih diberikan napas, iman dan ihsan. Dan tidak lupa juga kita aturkan salam kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Kawan-kawan yang berbahagia, saya teringat dengan cerita ayah saya ketika terkait dengan kehidupan. Saya selalu mengingat dengan kisah hidup orang tua saya. Kenapa demikian? Karena orang tua saya, terutama ayah saya, adalah motor penggerak saya, motivasi saya untuk terus berbuat baik, yakni Haji Muhammad Yahya Pasok. Lahir di Desa Kompang yang jauh di sana, di Kabupaten Sinjai Tengah, Sulawesi Selatan. Beliau merantau, orang perantau dari Sulawesi ke Tawau dan di Malaysia. Di Malaysia ketika merantau itu tidak mudah, tidak jalan kaki ya. Beliau naik kapal saat itu dengan uang pas-pasan, dengan menjual sawahnya di sana untuk mengadu nasib. Alhamdulillah, ternyata sampai di Tawau mendapatkan nasib juga. Apa itu nasib? Ibu saya kebetulan namanya Nasib. Alhamdulillah, begitu itu. Dan dari perjalanan beliau banyak sekali motivasi yang beliau tanamkan, ya ini bagaimana kita komitmen dengan diri kita, yakni ingat kepada Yang Maha Kuasa, yakni salah satunya adalah sholat. Sholat adalah kebutuhan, di mana moto yang perlu diambil yakni sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Itu yang menjadi membekas dalam hidup saya hingga saat ini. Kalau tidak sholat, bagaimana seperti itu? Makanya bagi kawan-kawan yang umat muslim, jangan lupakan sholat, tetap beribadah. Dan satu lagi yang menjadi pesan ayah saya, selalu ayah saya yang saya dengungkan, yaitu bagaimana kita sebagai makhluk hidup, makhluk Tuhan, makhluk Allah SWT, mempunyai sifat tangan di atas. Sifat tangan di atas, jangan sifat tangan yang di bawah. Kenapa demikian? Jadilah orang pemberi, bukan orang yang meminta-minta, sehingga hidup kita selalu berkah, bermanfaat. Apapun profesi orang itu, kita tetap memberi. Apakah dia sehat atau sakit, artinya kita ikhlas terhadap yang kita lakukan.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.